Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar untuk Anda pemirsa podcast RRI Makassar hari ini. Mudah-mudahan semua kabarnya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat tentunya untuk menjalani segala aktivitasnya ataupun memulai ide-ide kreatifnya hari ini, apapun itu bentuknya yang positif ya. Kembali saya Arfan menyapa Anda di podcast kita kali ini dalam sesi Suara UMKM. Nah, ini Suara UMKM adalah episode pertama di podcastnya RRI Makassar, dan tentunya akan hadir dengan narasumber-narasumber yang akan memberikan inspirasi untuk Anda. Seperti halnya saat ini saya bersama dengan rekan saya sih sebenarnya, teman lama, bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semua hari ini. Saya langsung menyapa, ada siapa sih saya panggilnya nih? Bro, enggak bisa. Ada Pak Arif ya, Arifuddin tepatnya nama lengkapnya, tapi kalau saya kenal beliau, saya panggilnya Mas Ari aja nih ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah, kabar baik. Lama ya? Kita baru ketemu lagi nih. Ada setahun apa hampir 2 tahun mungkin. Setahun terakhir ya. Setahun terakhir, tapi beliau ini guru saya. Guru saya. Kenapa? Saya banyak dapat ilmu juga dari dia. Karena dia dan saya pernah satu frame ya. Ya, satu tempat kerja. Di industri ya. Oke. Dan hari ini kita akan kupas-kupas karena beliau sekarang sudah punya nama nih, punya satu bisnis yang boleh dikatakan ini berawal dari beranjak dari mungkin backgroundnya beliau sendiri, atau mungkin berasal dari memang passionnya di situ ya. Oke, Ri, saya panggilnya Mas Ari ya. Ya. Ri, memang basicnya awalnya itu dari mana sih? Kan saya tahunya kita kenal dulu udah masuk chef gitu ya. Nah, oke, bisa diceritakan dulu nih kepada pemirsa Suara UMKM, awalnya sekolahnya di mana nih? Memang basicnya di chef atau gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Jadi nama lengkap saya Arifuddin Alwi. Jadi saya lahir itu di Bone 7 Februari 1985. Jadi kalau orang tanya itu saya orang apa, saya aslinya orang Bone, orang Bugis, tapi kalau muka-mukanya memang kayak orang-orang Jawa. Tapi ya aslinya Bugis, Bone, ya Bugis Makassar lah. Sekarang pun saya bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Jadi sudah menyatulah sama masyarakat Makassar. Jadi awal mulanya itu sebenarnya kenapa saya bisa terjun di dunia kuliner, karena memang pertama setelah saya lulus SMA dari Bone itu, saya kuliahnya di Poltekpar Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar, jurusannya Tata Boga. Nah, mungkin dari situlah mulai kita mengenal namanya dunia kuliner. Dari situ saya kuliah selama beberapa tahun, kemudian training di beberapa atau kerja di beberapa restoran di Jakarta. Pertama kali sempat gitu? Ya, sempat training di industri yang cukup besar itu di Jakarta. Nah, disitulah saya mulai mengenal namanya bisnis kuliner yang besar. Setelah itu mulailah saya bekerja. Setelah lulus kuliah, mulai saya bekerja. Nah, itu pertama kali dengan Pak Arfan ya. Awalnya disitulah mulai pengalaman kuliner saya atau ilmu-ilmu tentang baking atau roti dan kue dari tempat kerja kita yang lama dulu itu. Tata Boga ya. Kalau memang jurusannya Anda gitu ya. Jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? Kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu mungkin. 2005 ya? 5 ya. Opening itu. 2005. Oke, sama-sama seperjuangan waktu itu ya, tapi beliau lebih hengkang, lebih dulu hengkang gitu ya. Karena adanya
apa? Tawaran. Tawaran yang lebih menggiurkan. Oke, tapi stop dulu. SMA sudah tamat SMA sudah langsung memilih untuk meneruskan ilmu tata boga di Poltekpar. Poltekpar Makassar. Ya. Dorongan apa itu? Memang minatnya di situ atau ada memang yang kita lihat, wah, saya mau kejar ini deh. Sebenarnya kalau mau dibilang memang dari keseharian saya di rumah itu memang ya, karena dulu itu saya nggak punya adik perempuan, saya selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ibu saya membantu ibu saya memasak, bahkan cuci piring. Banyak orang bilang kan dulu di kampung itu masih tabu, kalau laki-laki itu masak masih sangat tabu. Iya, betul. Agak bencong-bencong mungkin dibilangnya. betul. Sekarang sudah terpatahkan stigma itu. Ya. Laki kok di dapur gitu ya? Laki kok di dapur. Tapi terus? akhirnya saya mencoba bahwa apakah memang nasib saya di dapur ya. Alhamdulillahnya saya keterima di Poltekpar itu, walaupun kita harus memilih 2 program studi. Alhamdulillahnya saya diterima di program studi tata boganya. Pilihan yang satunya apa? Divisi kamar. Divisi kamar. Oh, berhubungan mungkin dengan hotel gitu ya? Office, ya. Pokoknya lebih ke pekerjaan hotel lah. Iya. Jadi lebih tertariknya ke dapur. Alhamdulillah gitu ya. Terimanya di dapur. Oke. Nah, setelah itu ya kuliah. Setelah kuliah, alhamdulillah keterima di sebuah retail. Retail, bekerja sebagai seorang baker kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, setelah itu saya mencoba peruntungan untuk bekerja di sebuah perusahaan bahan baku roti dan kue milik asing dari Belanda. Nah, saya alhamdulillahnya diterima waktu itu sebagai seorang pastry chef. Oh, jadi waktu itu Anda tinggalkan tapi tetap sebagai pastry chef untuk produknya gitu ya? Iya, jadi lebih kemana-mana itu ya? Iya. Memberikan training produk dan sebagainya. Spesifik Pak. Ya? Dulu kalau kita di tempat lama itu kan kita produksi untuk jualan. Ya, ini kan kita menjual barangnya, produknya. Jadi saya bekerja di sana itu kurang lebih 14 tahun. Cukup lama ya di situ ya? Iya. Saya pikirnya cuma berapa tahun itu di situ? Lama, 14 tahun. 14 tahun. Iya. Jadi setelah keluar dari retail itu langsung 14 tahun di situ, di perusahaan yang situ. Kemudian saya dengar kabarnya, tahu-taunya Anda langsung membangun sebuah usaha. Iya. Jadi banyak orang tidak tahu. Orang tahunya cuma viral-viral beberapa tahun ini. Iya. Bahwa produk ini sebenarnya viral pada saat ini. Sebenarnya tidak. Bisnis ini bisnis yang saya kembangkan ini bersama istri. Itu awal mulanya di tahun 2013. Oke, jadi mungkin saya informasikan lagi ya. Kalau Pak Arifuddin Alwi, mungkin Anda semuanya sudah pernah merasakan produknya gitu ya. Yang ada di seputaran Makassar, Goa, Barombong, Takalar. Produknya berlabelkan bermerek Donat Kampar Galesong. Nah, itu pasti ada sejarahnya ya, kenapa ada tadi kata Galesong begitu. Kampar itu kan nama daerah sana juga kan. Ya. Nah, itu mungkin masuk ke situ. Memulai bisnis start dari awal itu setelah Anda menikah atau setelah menikah? Gimana? Setelah menikah, kebetulan sang istri orang Galesong. Kenapa itu? Ya, jadi bangun pagi-pagi mimpi pengen. Sebenarnya kalau mau ditanya awal mula bikin bisnis itu mungkin karena keras hatinya seorang istri perempuan ya. Mungkin kalau dulu kita kerja terima gaji setiap bulan itu dirasa tidak cukup. Dia ingin mandiri secara ekonomi. Pengen tambah gitu ya. Ya, pengen tambahan. Alhamdulillahnya mulailah dia berpikir, kenapa sih kita selalu membantu orang, istilahnya demo-demo. Kita tahu ilmunya. Tapi kita tidak bisa menjualnya. Jadi keinginan istri gitu ya, keinginan istri pengen ada tambahan gitu ya, pengen ada tambahan. Nah, jadi komplainnya sering ngajar orang keluar begitu, kenapa tidak kita sendiri gitu loh. Oke. Terus nanya gitu, berembuk lah.
berembuk lah, mulailah dia mengeksplor dapurnya sendiri, dapur rumah tangga, mulai jualan, mulai dari jual tetangga dulu, lama-lama mulai jualan lewat Facebook. Ya begini, kan dari awal kan misalnya pasti berembuk dulu nih, item apa gitu, item apa, Anda mau ngetes istri dulu gitu, kamu bisanya apa gitu. Biasanya kan seorang chef tidak mungkin langsung mengeluarkan diri, walaupun istri nggak keluarin semuanya, kamu bisanya apa? Jadi begini Pak, Gitu. dulu memang kita punya produksi bukan donat. Jadi produksi pertama kita itu mainnya ke bolu, kue kering. Jadi by event aja kalau lebaran. Bolu, kue kering. Iya, by event Karena aja. itu bisa dilakukan oleh istri gitu Iya, ya. jadi by event saya masih kerja kan, mereka istri yang kerja di rumah. Mulai jualan kue kering sama bolu itu pun masih memakai oven peninggalan almarhum mertua saya yang Yang kotak. Yang kotak itu bukan hok juga, kalau hok itu masih bagus ya, tapi kayak seng-seng saja. Iya betul. Sederhana gitu ya. Sederhana, tapi Dimulai dari itu ya, oke, kompor. Oke. Jualnya ke tetangga. Enggak dulu, keluarga. Tapi kan pasti ada kontrol produk lah. Iya, ada kontrol produk. Habis produksi di tester. Ya. Di tester. Kurangnya ini, kurangnya itu. Jadi kita lihat ini Pak Arfan, mulai dari banyak peminat, oh ternyata buatan kami ini banyak peminatnya. Jadi kami punya langganan-langganan itu rata-rata memang orang-orang berada lah di sana ya. Nah, selalu sampai sekarang pun mereka selalu jadi sambalunya kami. Sambalu. Toko pertama berarti yang di Kampar. Di rumah. Oh, di rumah saja dulu. Belum punya toko. Tidak ada. Oke. Sudah baru itu, baru Mulut ke mulut promosinya, tetangga habis tester pesan. Berjalan berapa lama itu? Ya, kurang lebih mungkin 3 tahun saya. 3 tahun produksi dalam rumah. Iya. Oke. Cuma akhirnya kita memutuskan untuk trial donat dulu. Nah, di situ mulai. Belum ada namanya donat Kampar. Donat Kampar Gleson itu belum ada. Masih boleh dibilang ada nama tapi belum kita deklarasikan lah. Mulai dari situ kita mulai berpikir, saya mulai berpikir harus ada branding. Galesong itu namanya cukup menjual. Kenapa kepikiran donat? Iya. Kenapa kepikiran donat? Selalu banyak pertanyaan. Kenapa kepikiran donat? Kalau saya sih nangkep. Ya, kita kan lakukan survei Pak Arfan. Kalau saya sih nangkep dari awal kan, begitu Anda launching saya lihat, keluar senjatanya. Iya, jadi harus ada memang produk-produk apa istilahnya, yang dilihat trennya, mungkin dia naik, tapi tidak akan terlalu turun. Jadi kalau ada produk memang yang viral, kan banyak tuh produk-produk sekarang yang viral, dia viral sekali, tapi tiba-tiba Pak Arfan nggak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Kita pernah dengar namanya rainbow cake dulu, di mana-mana ada. Tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang ada lagi kan yang viral itu, yang kromboloni itu. Benar. Nah, antri-antri orang di mall. Iya. Nah, kita mau punya produk, itu pun walaupun orang ngantri, tapi dia trennya tidak akan hilang. Nah, mulai dari saya pikir kayaknya harus donat ini. Donat itu seperti apa, kebutuhan seperti orang cari bakso. Bakso ada di mana-mana gitu ya. Donat ada di mana-mana. Tapi kan melihatnya juga kan persaingan waktu itu ya. Masih ada brand-brand besar donat ya. Berani melabrak itu. Sebenarnya dulu kan dengan brand kampung loh. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Saya harus melawan mereka yang di mall. Tidak pernah saya berpikir seperti itu. Bismillah saja. Bismillah aja ya. Bismillah saja. Pasarnya pasti ada. Dulu memang sempat saya berpikiran negatif juga. Mana bisa laku produk ini di kampung. Tapi akhirnya kan stigma itu terpatahkan juga memang bahwa segala sesuatunya memang harus dicoba. Oke, memulainya di situ langsung di rumah aja dulu atau memang langsung niatkan buka satu toko dengan brand itu? Tidak. Jadi saya mulainya di rumah. Di rumah lagi? Ya, di rumah. Donatnya pun diproduksi di rumah lagi? Jadi produksinya pertama kali itu saya hanya berdua dengan istri. Lama-kelamaan mungkin beberapa bulan karena tidak sanggup lagi dengan tidak sanggup artinya permintaan. Banyak permintaan. Ya, saya harus merekrut karyawan. Mulai dari satu karyawan. Nah, lama-lama beberapa bulan setelah itu saya tambah satu lagi. Terus permintaan naik. Saya tambah lagi satu karyawan untuk topping. Jadi topping itu kita di ruang tamu saja dulu, produksi di dapur. Sampai di ruang tamu gitu, berselonjor gitu ya, rame-rame. Seperti ini orang kayak produksi rumahan beneran ya, di lantai gitu ya, di mana. Mau beli donat orang tunggu dulu di ruang tamu. Wah,
Ya, kita topping di depan dia duduk di ruang tamu. Seperti itu, jadi tiap hari anak sekolah, ibu rumah tangga. Dan Anda masih berjibaku juga ya dengan pekerjaan yang lama gitu ya? Hari-hari, ya. Belum fokus, hanya membantu gitu. Jalan dari itu, alhamdulillah terus berkembang. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli sebuah lahan di pinggir jalan. Dari situlah kami mulai membangun. Beberapa bulan kami putuskan untuk pindah, memindahkan tempat jualannya keluar. Tempat toko di mana pertama yang? Di Jalan Poros Galesong. Ah, itu yang pertama ya? Ya. Poros. Tapi masih dekat dengan rumah. Ya, jarak dari rumah sekitar 200 gitu ya? meter lah. Iya, ya. Pertimbangannya itu yang pertama ya? Iya. Oke. Karena kan kita punya rumah itu agak jauh dari jalan utama. Jadi kita putuskan untuk beli lahan, kita bangun. Setelah itu kita lihat perkembangannya bahwa ini sangat menarik karena naik 100%. Terus. Wow. Iya. Makin kewalahan lagi. Makin kewalahan 100%. Khususnya untuk item donat saja. Nah, tapi yang lain ini jalan ya. Tetap terima kue kering, tetap aja sesuai pesanan gitu. Sebenarnya tidak. Nggak konsul dulu. Konsulnya ke donat. Kami berhenti dulu sebentar. Karena permintaan donatnya sangat tinggi. Kita fokus dulu di donat dulu. Nah, dari situ ya terus berkembang peminat banyak, mulai dikenal dari mulut ke mulut. Akhirnya kita perluas nih produksinya. Produksinya dipindahin lagi di tempat yang sama dari rumah. Oh, proses produksi dari rumah pindah masuk ke toko. Ya, diperbesar lah ceritanya ininya, tokonya. Dari semula hanya tempat jualan. Dari tempat jualan ini kita bangun ke belakang dia itu jadi tempat produksi. Alhamdulillah. Jalan. Dan itu toko pertama ya? Ya, toko pertama. Toko pertama. Terus itu membangunnya produk sudah ini ya mungkin kan ada begitu banyak juga mungkin ilmu ya selain Anda sebagai pengajar keliling begitu ya, trainer, memikirkan juga kan konsepnya. Donat Kampar ini mau jadikan sebagai oleh-oleh khas dari Galesong ya. Packaging apanya semua kan pernak-perniknya, kualitas kan dipikirin semua tuh. Iya. Jadi begini Pak Arfan. Dan Anda harus fokus begitu. Iya. Keluarlah dari pekerjaan. Sebenarnya belum, masih tetap jalan. Wah, tapi sudah bercabang pikirannya. Iya, jadi nanti saya ceritakan Pak Arfan bagaimana sampai harus saya keluar dari pekerjaan saya. Jadi setelah memang saya pikir-pikir kan awalnya hanya kemasan biasa. Saya box gitu ya, kalau saya. Iya, saya mulai meminta orang untuk mendesainkan packaging saya, mulai meminta orang untuk membranding ceritanya, membranding. Setelah di branding ternyata naik lagi penjualannya. Naik lagi. Ternyata branding itu perlu. Makanya kita belajar dari proses lah ceritanya bahwa branding itu perlu. Nah, ini penting ya untuk Anda semua yang nonton Suara UMKM kita. Branding itu perlu ya. Tidak perlu juga mungkin mengangan-angankan bahwa tapi untuk mempertahankan branding itu harus punya ciri ya artinya ya. Orang kita sama-sama donat tapi ada yang lain lah yang punya saya. Jadi identitasnya pasti pada Farfan. Orang tahu itu donat Kampar itu kan donatnya kecil. Jadi awalnya memang donat yang pertama kali mungkin yang bikin donat mini kecil tanpa lubang di Sulawesi Selatan, saya berani jamin itu. Yang pertama kali jual secara luas donat mini tanpa lubang adalah kami. Dan kemasannya jumlahnya berbeda. Umumnya kan orang isi 6, 12. Kalau kami itu isinya dulu itu adalah 16. Itu adalah packaging pertama. Itu baru setelah beberapa tahun kemudian baru berkembang kedua packaging. Jadi kamilah pertama kali yang membuat packaging dengan isi 16. Itu yang Anda pikirin sendiri semua? Ya, itu kita pikirin, kemudian kita bermain di packagingnya Pak Arfan, dari branding ininya, kata-katanya. Saya harus menjual nama daerah saya, nama daerah tempat tinggal saya. Jadi bagaimana sih sebenarnya sebuah produk itu gampang diingat. Begitu orang berkunjung ke kabupaten itu atau ke daerah itu, ada apa di situ? Jadi sekarang kalau orang ke Galesong itu kan pasti ingatnya cuma dua. Kalau bukan seafood, pinggir laut, ya pasti donat Kampar.
Nah, kemudian kalau orang Takalar, apa sih orang kenal di Takalar itu yang sangat terkenal ya cuma 2 juga. Kalau bukan jagung ya donat Kampar. Nah, itu selalu yang kita mau kembangkan. Anda sudah dapat itu ya, Anda sudah dapat icon itu ya. Kemudian perkembangannya mungkin Anda berjuangnya mungkin ya tentunya ada naik turunnya ya. Itu ya. Perjuangan awalnya kan pasti nggak langsung mulus. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Seperti apa ini yang bisa diceritakan sedikit? Jadi memang proses Pak Arfan ya, kalau mau dibilang jatuh bangunnya setiap bisnis pasti ada, dan kami mengalaminya 2 kali. 2 kali. Di momen apa tuh? Di momen COVID itu memang boleh dibilang hampir. Saya pikirnya Anda justru yang naik di zaman COVID. Enggak ya, terdampak ya? Iya, jadi begini Pak Arfan. Waktu itu memang pada saat parah-parahnya COVID itu hampir tidak ada mungkin bisnis yang tidak terdampak. Tapi kami berterima kasih juga sama yang di atas di momen COVID itu, di situ juga mulai naik. Kita bertahan beberapa, mungkin boleh dibilang hampir setengah tahun kami itu bertahan. Bertahan tetap tidak memberhentikan karyawan. Tapi ya alhamdulillahnya ada ini, setelah mulai ada pelonggaran, mulailah orang berdatangan. Super lagi. Berdatangan terus yang dari Makassar. Justru konsumen yang nyari ya? Iya, karena kan keuntungannya apa waktu Pak Arfan situ, kita punya lokasi bisnis kan bukan di pusat kota. Orang yang sudah pengen jalan-jalan, sudah pengen keluar itu kan di Makassar mungkin masih ketat. Orang nyarinya di luar Makassar. Takut masuk di Makassar kan masih ada pembatasan, justru aktivitasnya di pinggiran. Yang ada di sana gitu, Kampar. Di situ booming. Sampai di review selebgram, bahkan kami tidak tahu ternyata selebgram ini sudah review. Oh gitu ya? Iya. Naik dengan sendirinya gitu. Ya, selebgram itu kami tidak pernah endorse, mereka review secara sukarela istilahnya karena pengalaman ini ya pribadinya saja. Dari situ ya normal sampai tahun 2023 kita kena resesi. Berjalan berapa bulan masuk 2023 terdampak pada resesi. Ya, jadi mungkin selama beberapa tahun ini Pak Arfan ya. Iya. 2020, 2022 hampir 2 tahun lah mulai normal. Tapi begitu Mas dihantam resesi lagi. Dalam bentuk apa itu? Jadi kalau kami boleh bilang itu penjualan kami lebih jeblok dari COVID. Lebih parah. Diserang dari mananya? Ya, diserang dari pembelinya karena daya turun, daya beli itu sangat menurun. Karena efek resesi ekonomi, daya beli masyarakat rendah, gitu, menahan uang untuk belanja gitu ya. Betul sekali Pak. Sementara usaha lagi semangat-semangatnya ini menggelontorkan banyak dana. Betul. Tertahan. Tapi apa yang Anda lakukan? Jadi ya kami selalu berpikir bagaimana caranya ini, selalu saya berpikir bagaimana karyawan tidak ada yang diberhentikan. Sebegitunya? Iya. Jadi yang di pikiran Anda yang pertama karyawan jangan ada yang diberhentikan, jangan ada yang diistirahatkan. Bagaimana caranya? Efisiensi waktu, jam kerja dikurangin, ya otomatis memang gaji tidak dikurangi Pak Arfan. Yang ditiadakan adalah bonusnya. Kami tidak pernah mau ngurangin gajinya. Tapi itu dikomunikasikan semua dikomunikasikan dengan baik semua dengan karyawan. Iya, selalu kita sampaikan. Harus mengerti ya. Iya, selama kita masih mau bertahan dalam bisnis ini, ya alhamdulillahnya mereka terima. Karena kan bukan gaji pokok yang dipotong, hanya bonus-bonus yang dipotong aja. Jadi ditiadakan ceritanya. Jadi dengan sekarang ini brand Donat Kampar Galesong sudah ada berapa store nih? Ya, jadi Donat Kampar Galesong itu untuk sampai tahun ini sudah ada 4. Di luar yang brand 4? Baru ya. Udah 4 ya? 4. Tahun lalu kita tahu 3 gitu ya. Pas mau launching yang di sana, yang di Taman Ria kan? Taman Ria. Nah, sekarang sudah berjalan, masuk ke toko 4. Toko keempat. Di mana itu? Jadi toko keempat itu ada di Jalan Poros Limbung. Tempat baru itu? Iya.
Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tempat yang baru? Iya, paling baru. Ngambil poros lagi? Poros lagi. Berarti kembali dong strategi awal, ambil poros. Iya. Atau memang ada... Jadi sebenarnya kalau mau saya ditanya Pak Arfan, apa sih sebenarnya yang mendasari saya membuka cabang ini? Pertama adalah ada dua faktor Pak Arfan. Satu, resesi ekonomi itu saya mau karyawan saya tetap produktif dengan produksi donatnya. Saya harus membukakan itu cabang baru supaya tidak terlalu turun. Justru bukan menutup, justru Anda pengen membuka lagi gitu ya? Iya. Wah. Iya, karena supaya mereka istilahnya tetap bisa memproduksi, ada istilahnya penjualan tambahan dari cabang lain. Ya kita harus subsidi silang. Wah, berarti Anda pakai manajemen yang lama ini ya, manajemen toko ya. Oke, sekarang total karyawan berapa? Karyawan? Karyawan itu saya tidak hafal pas berapa, tapi Pak Arfan itu kurang lebih di atas 50, hampir 60. 60 untuk 4 store? 5. Untuk 5 store sekarang? Oh, lebih 60 kayaknya dari 5 store. Dari 5 store? Iya. Sekarang 5? 5 di cabang lain dengan bisnis lain. Oke, menarik. Jadi ada bisnis lain ya? Ya. Tapi tetap di kuliner juga. Kuliner juga. Apa itu? Ya. Jadi donat Kampar Galesong itu punya melebarkan sayap lagi. Oh, jadi sub brand. Jadi sub brand itu namanya Boluna. Ya, Boluna. Boluna itu fokusnya ke bolu, namanya saja bolu. Tapi siapa yang kelola nih? Kelola ya kami juga. Oh, saya pikir itu jatahnya Nyonya gitu. Sama sih sebenarnya, sama. Ada jatah-jatahnya. Tetap yang memimpin ya Nyonya. Boluna. Kenapa? Yang tadinya mungkin dari awal itu memang usaha bolu ya. Sekarang lebih naikkan kelas lagi dengan desain dan tampilan yang menarik. Dulu kan begini Pak Arfan. Di toko donat Kampar dulu kan jual macam-macam, ada bolu. Iya. Ada all item lah. All item lebih banyak. Sekarang kita mau fokuskan bisnisnya supaya lebih spesifik. Jadi orangnya beda-beda, bisa lebih ini lagi lah, lebih fokus. Iya. Jadi rebranding lagi lah, merek baru. Iya, karena kan sudah besar ya. Kenapa tidak dimanfaatkan ini bikin sub branding ya? Ya, kalau dari beberapa pemain UMKM ya, kalau boleh saya bilang, kemarin itu dari beberapa yang kita wawancara juga soal itu, rata-rata mereka begitu, punya sub branding agar saling support begitu ya. Betul. Oke, 5 toko sekarang. 5. Itu sudah berjalan berapa nih dari tahun berapa sih awalnya tadi? Kalau buka tokonya 2019. 2019 sampai 2024 sekarang sudah 5. Setidaknya tiap tahun ada 1 ya? Ya. Wah, oke. Berarti 2024, 2025 punya rencana lagi nih ke depan lagi. Harusnya ada target baru lagi Pak Arfan. Cuma kan kendalanya kami tidak mau muluk-muluk, harus punya persiapan, harus punya survei, misalnya mau buka mau buka di Maros, ya kita lihat dulu lokasinya, apakah parkirannya memadai. Emang ada rencana mau ke Maros juga? Ya pengennya sih, kan kalau dilihat itu ya pengen bersaing juga di situ, enggak? Kami sebenarnya selalu berpikir bukan saingan, punya pasar sendiri. Jadi kami punya pelanggan setia sendiri. Artinya ini Anda sudah memikirkan ekspansi nih ya, ekspansi, karena memang sudah berjalan dan tinggal memanage dengan baik ya. Kedepannya selain toko nanti next ini ekspansi apa lagi nih? Ya, jadi bocoran-bocoran nih Pak Arfan ya. Mungkin masih banyak ide, keinginan. Mungkin saya mau buka lagi di Takalar misalnya ya. Pengen lagi buka toko frozen food misalnya. Orang kan sekarang suka makan suki-suki kan. Berarti Anda juga melihat itu ya? Saya membaca perkembangan itu ya? Iya. Oke. Saya membaca. Kalau saya ada dan sudah punya beres satu lagi, ya kita buka lagi yang satu. Mungkin bisnis baru yang tidak terlalu jauh dari ranah kuliner ya kita baca. Kita pengen buka bisnis ini, bahkan ingin mencoba bisnis di luar kuliner. Ya, tapi bismillah saja. Nanti kita lihatlah Pak Arfan kira-kira. Pengen mencoba suatu bisnis yang baru di luar kuliner. Iya.
Berarti harus butuh kematangan konsep lagi nih, Iya, betul. ya, dan modal. Modal ya. Oke, mungkin pesannya dulu deh kepada penonton kita di Suara UMKM kali ini, bagi yang mereka lagi struggle, mungkin pengen naikkan usahanya, pengen naikkan bisnisnya begitu ya, atau bahkan baru memulai nih, sudah banyak keinginan tapi belum mulai-mulai juga, apa nih yang bisa Ya. Bang Arif ini kasihkan motivasi untuk mereka nih? Jadi kalau mau bisnis sebenarnya memang Pak Arfan itu mulainya harus dari usia muda, karena kan banyak itu jadi orang mulai berpikir berbisnis itu Nanti usia pensiun, usia pensiun sudah terlambat. ada terlambat ya? Fondasi bisnisnya kan ya sudah terlambat lah ceritanya. Jadi kalau mau mulai bisnis, mulailah berpikir di usia muda. Kemudian siapkan konsep bisnis apa yang kita buat diferensiasi perbedaan, lakukan survei. Jadi jangan istilahnya passion kita di pakaian, tapi kita mau coba kuliner, bisa saja. Tapi alangkah bagusnya kita mempelajari dulu, dipelajari dulu ininya bisnisnya, jangan langsung maju. Jadi kecuali memang ada expert di belakang kita yang menyokong. Kemudian kalau ingin menjalani bisnis ya butuh ketegaran, kesabaran. Apalagi kami yang seperti kuliner ini memang tantangannya banyak. Ya mulai dari SDM-nya, mulai dari ya beberapa isu-isu ekonomi juga kami pasti kena juga. Ya, fluktuatif ya. Ya risiko lah namanya bisnis, pasti penuh risiko dan tantangan. Jadi istilahnya boleh lelah tapi nggak boleh menyerah. Ya, jadi boleh lelah tapi jangan sampai kita mundur menyerah. Boleh jadi nanti pada saat kita menyerah ternyata di situ mau dicapai puncak bisnisnya, karirnya. Karena banyak orang begitu mulai ini jenuh dengan bisnisnya. Kalau kami tidak boleh jenuh karena sumber penghasilan di situ. Iya. Oke, kalau boleh dibilang juga Anda sekarang ini sudah di tengah gitu ya? Iya. Di tengah dari range waktu 10 tahun lebih perjuangannya. Tidak takut dengan persaingan sekarang UMKM kan banyak generasi muda nih yang punya usaha bisnis yang menjadi pesaing Anda, menjadi tantangan Anda juga ini bagaimana? Banyak sekali Pak Arfan yang bertanya seperti itu. Apakah Anda tidak pernah merasa tersaing, tidak takut? Saya selalu berkata bahwa saya tidak mau menganggap mereka saingan. Saya tidak menganggap mereka kompetitor. Otomatis mereka juga jangan sampai menganggap saya sebagai seorang pesaing. Gitu ya? Ya, jadi pola pikirnya kalau kita menganggap mereka pesaing itu hati kita tidak akan ini istilahnya tidak akan normal, itu banyak apa istilahnya rasa-rasa yang tidak bagus di dalam hati. Jadi kalau kita tidak pernah memikirkan mereka adalah pesaing, jadi kita santai saja ya? Ya tapi jalanin fokus saja. Fokus, tapi harus ada strategi juga. Jadi ada beberapa senjata memang yang harus disiapkan Pak Arfan. Senjatanya ya produk-produk itu tidak boleh dikeluarkan semua. Kalau saya memang begitu mulai dilihat ada daya beli, minat itu menurun, harus ada senjata baru keluar, produk baru, launching. Jadi bukan ikut-ikutan juga? Enggak, saya paling anti ikut-ikutan. Kenapa nggak jualan kromboloni? Saya nggak jualan Pak Arfan. Karena kan saya bukan follower. Bukan follower. Saya yang ingin diikuti orang. Iya, begitu. Jangan jadi followers. Jangan. Jadi apa ya? Apa istilahnya? Istilahnya ya kalau yang depan ya. Ada istilahnya juga, tapi jangan jadi follower. Jangan jadi followers. Ya. Waduh. Mudah-mudahan ini Boluna juga ini bukan followers ya. Enggak. Kita punya konsep sendiri. Tapi justru banyak followers di belakang. Oke, selalu yang terdepan. Siap. Oke, baik. Pemirsa podcast RRI Makassar, khususnya di Suara UMKM, mungkin kita sudah banyak dapat ilmu, informasi dari sosok ownernya Bolu Kampar. Donat Kampar. Saya fokusnya ke bolunya lagi tadi ya. Donat Kampar Galesong ya di kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan ada
yang bisa Anda ambil dari obrolan kita bahwa perjuangan dari kisah Pak Arifudin Alwi ini membangun usahanya tidak main-main ya, butuh perjuangan. 2 kali jatuh bangun tidak membuatnya jadi keok begitu di dunia bisnis. Pesannya tadi adalah jangan takut begitu ya, kemudian tetap semangat, tetap menjadi diri Anda juga, jangan jadi followers intinya ya. Jangan takut untuk memulai usaha begitu ya. Action, jangan mikirin modal, jangan mikirin modal dulu, mikirin pokoknya keinginan dulu untuk membangun usahanya. Iya, oke. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini perbincangan kita di Suara UMKM, masih dengan konsep bagaimana nanti menghadirkan lagi sosok-sosok lainnya di Suara UMKM. Simak video ini di YouTube ya, YouTube-nya RRI Makassar. Oke, terima kasih Pak Arifudin. Sukses selalu. Kita tunggu 5, 6, 7 toko-toko barunya. Siap. Dan juga mungkin inovasi lainnya ya. Baik, dapatkan inspirasi terus bersama Suara UMKM di RRI Makassar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.